Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Sambil nunggu kameramen, silakan jamaah lihat kanan kiri. Kalau ndak kenal, kenalan dulu. Ada nama Rizky apa ya? Rizky. Kalau lihat tulisannya kayaknya masih anak-anak, masih bocil. Ada Rizky. Oh, sini Rizky. Ini tulisannya Rizky. Iya. Tulisannya Rizky. Boleh sini dapat hadiah. Rizky apa ini? Rizky siapa namanya? Ini apa tuh? Velv. Apa sih? Apa ini? Velv. Iya, tidak paham Ustaz. Ini jangan dibuang ya. Nanti kalau ditukar di tokonya bisa dapat baju gamis atau yang lainnya. Minta dicabutan undian tadi ya. Kebetulan kertasnya gede sendiri, terpegang langsung di tangan saya. Data anak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan ensiklopedi salat jilid yang kedua. Kita sudah selesai dari pembahasan salat bagi orang yang safar. Dan sekarang kita sudah masuk dalam bab baru, bab ke-29. Al-Mabahath At-Tasi' wal-'Ishrun, Salatul Khauf. Pembahasan tentang salat khauf. Di buku bahasa Arab halaman 774, buku bahasa Indonesia halaman 315, cetakan lama 295. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya. Yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Bab 28, salat khauf. Di buku teman-teman, babnya baru 28. Di buku bahasa Arab yang saya pakai, cetakan 2004, ini bab ke-29. Karena memang di cetakan lama yang sekarang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu ada bab ke berapa ya? Bab tentang khusyuk di dalam sholat. Di cetakan 2003 belum ada, di cetakan 2004 dimasukkan oleh penulis, disisipkan di tengah-tengah. Makanya ada selisih antara jumlah bab di buku bahasa Arab 2004 dengan cetakan Indonesianya. Lanjut. A. Pengertian salat khauf. Menurut bahasa, salat berarti doa. Menurut istilah, salat berarti ibadah kepada Allah yang memiliki ucapan dan perbuatan tertentu dan khusus, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Disebut salat karena mencakup atau berisi doa ibadah dan doa permohonan. Ya, saya untuk mengefisienkan waktu tidak usah membahas detail-detail untuk pengertian tentang sholat ini. Karena kita mau fokus ke sholat khaufnya nanti. Lanjut. Sedangkan kata khauf menurut bahasa berarti takut. Ibnu Faris rahimahullah berkata, huruf kha, wawu dan fa merupakan satu dasar yang menunjukkan rasa takut dan khawatir, sehingga dikatakan khiftu asya'i khaufan wa khifatan. Aku sangat takut pada sesuatu. Khauf adalah masdar dari kata khaufa. Menurut istilah, khauf berarti kegoncangan di dalam diri karena khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau hilangnya sesuatu yang disukai. Di antara hal itu adalah rasa takut di jalanan. Al-Hafiz yang dikenal dengan Ibnu Mulaqin rahimahullah berkata, khauf berarti rasa sedih atas apa yang akan terjadi, sedangkan kata al-huzn berarti kesedihan atas peristiwa yang telah berlalu. Ya, kalau ada yang menarik di sini,
Kata penulis, al-khawfu ghummun ala ma sayakun wal huznu ghummun ala ma madha. Takut itu adalah rasa gundah terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan sedih itu adalah kegundahan karena sesuatu yang sudah terjadi. Lanjut. B. Toleransi, keluasan, dan kebaikan syariat Islam dengan kesempurnaannya dalam berupaya menghilangkan kesulitan. Ya. Bab tentang sholat bagi orang sakit ada di jilid 2 ini juga. Sudah berlalu pembahasannya di masjid ini juga, di kajian ini kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu. Dan sekarang diulang kembali, dan ini lebih panjang daripada yang dibahas di sholat orang sakit. Tapi intinya sama, bahwa Islam itu punya keluasan dan toleransi manakala ada sesuatu yang menyulitkan umatnya. Ya, diantaranya adalah saat kita sakit, kita tidak mampu berdiri, maka kita bisa sholat dalam keadaan bersandar. Tidak bisa bersandar, kita bisa duduk. Tidak bisa duduk, kita bisa berbaring. Dan seterusnya. Dan masuk dalam bab ini adalah pada masalah sholat khauf. Yaitu sholat dalam keadaan rasa takut. Lanjut. Tidak diragukan lagi bahwa Islam merupakan agama yang penuh rahmat, berkah, kebaikan, dan hikmah, sekaligus sebagai agama fitrah, agama yang rasional, agama yang syarat dengan perbaikan dan juga keberuntungan. Syariat Islam tidak akan membawa sesuatu yang bertolak belakang dengan logika, tidak juga ditolak ilmu pengetahuan yang benar. Yang demikian itu merupakan dalil yang paling besar yang menunjukkan bahwa apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal adalah teguh dan tetap serta aktual untuk segala zaman dan tempat. Banyak dalil-dalil dari Al-Quran Al-Azim dan As-Sunnah Nabawiyah yang mulia yang menunjukkan kemudahan dan toleransi syariat Islam serta upayanya menghilangkan kesulitan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dari Al-Quran Al-Karim terdapat beberapa ayat yang menyangkut hal tersebut yang terdiri dari 2 macam. Macam yang pertama, ayat-ayat yang menunjukkan akan penafian kesulitan, yakni di antaranya Bukan penafian ya, penafian. penafian. Kalau nafi' itu artinya manfaat. Kalau nafi itu artinya peniadaan. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Artinya, dia tidak membuat kesusahan dan kesulitan dalam menjalankan agama, tetapi justru sebaliknya, dia membuatnya benar-benar mudah dan ringan. Dia tidak mengharuskan sesuatu, melainkan sesuai dengan kemudahan sehingga tidak memberatkan. Jika dalam menjalankannya seseorang menemui halangan yang mengharuskan diberikan keringanan, Allah Subhanahu wa taala pun akan meringankan apa yang dia perintahkan tersebut, baik dengan menggugurkannya secara keseluruhan maupun sebagiannya. Berdasarkan ayat tersebut maka dibuat satu kaidah syariat, yaitu kesulitan itu mendatangkan kemudahan dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Yang termasuk dalam hal tersebut adalah hukum-hukum cabang yang sudah populer di dalam buku-buku tentang hukum. Ada yang tidak dihilangkan secara total, tapi ada alternatif pengganti di dalam ibadah tersebut. Seperti bagi orang yang misalnya dia patah kakinya, tidak mungkin sholat berdiri, maka dia bisa duduk. Sholatnya tidak gugur, tapi diganti dengan sesuatu yang memudahkannya. Berdiri menjadi duduk. Lanjut. B. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hendak memberikan kesusahan dan kesulitan melalui apa yang Dia syariatkan kepada kita semua, tetapi justru hal itu sebagai rahmat darinya untuk hamba-hambanya. Saya kira jelas. Lanjut. C. Dia juga berfirman,
Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, atas orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Taubah ayat 91. Ya, ini contoh yang lain. Kalau ada sebuah ibadah Allah wajibkan, lalu kemudian ada orang yang mengalami kesulitan untuk menjalankannya, lalu Allah hilangkan secara total dari orang tersebut. Seperti kewajiban untuk pergi berjihad tidak diberlakukan bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang sudah sangat tua. Lanjut. Ayat ini merupakan dasar hukum dalam menggugurkan taklif atau kewajiban dari orang yang tidak mampu. Dengan demikian, setiap orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, maka telah gugur kewajiban darinya. Ya, meskipun tidak semua ya. Ada sebagian yang ibadah itu tidak gugur, tapi diberikan keringanan dengan adanya pengganti. Seperti apa tadi? Salat. Ya, bagi yang tidak bisa berdiri, maka dia bisa duduk. Lanjut. Terkadang dalam bentuk perbuatan diberi ganti, dan terkadang dalam bentuk keinginan diganti dengan membayar denda. Tidak ada perbedaan antara lemah dari sisi materi maupun lemah dari sisi kekuatan. Berdasarkan ayat tersebut dibuat kaidah. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang lain dalam hal jiwa atau hartanya, dan yang semisalnya, kemudian dari kebaikannya itu muncul kekurangan atau kerusakan, maka hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang yang berbuat kebaikan, sebagaimana hal itu juga menunjukkan bahwa orang yang berbuat tidak baik, yaitu yang jahat, seperti orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas, maka dia mempunyai tanggung jawab. Apa contohnya untuk kaidah ini? Contohnya ada orang mau pergi safar. Karena rumahnya tidak punya pagar, dia titip motor ke tetangganya. Yang tetangganya ini punya pagar. Setelah dititipkan motornya, kuncinya juga diamanahkan kepada tetangga yang punya pagar. Qadarullah ternyata di malam hari ada orang lewat, pagarnya dicongkel gemboknya. Lalu kemudian motornya diangkut naik ke atas pick-up-nya. Hilanglah motornya. Ya, pertanyaannya, si tetangga ini wajib mengganti atau tidak? Di dalam agama kita ada yang namanya kemudahan. Ya, ada yang namanya menghilangkan kewajiban tertentu pada suatu kondisi atau suatu masalah. Di antaranya adalah orang yang cuma diamanahkan bila bukan kesengajaan, bila bukan melampaui batas atau keteledoran, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengganti. Maka si tetangganya ini nanti tinggal telepon, kalau nggak telepon ya nanti tunggu pulang, tapi sebaiknya segera telepon. Ya bilang tadi malam gembok pagar kami dijebol orang, digergaji, motornya diangkut kayaknya. Ini lihat CCTV sudah nggak ada motornya. Ya diangkut pakai pickup. Ya. Oh ganti Pak. Waduh maaf, saya kan cuma dititipi. Saya kan cuma diamanahi. Saya nggak ada kesengajaan. Saya bukan komplotannya ya Mas ya. Gitu. Itu orang benar-benar maling saya nggak tahu. Apakah dia harus ganti jawabannya? Jawabannya tidak wajib mengganti. Berbeda dengan orang pinjam. Kalau tetangganya ini bilang, Mas bolehkah pinjam motor sebentar? Soalnya kami mau ke pasar ini, tapi kata orang jangan ke pasar pakai mobil, lagi macet. Pinjam motor ya? Ya pinjam motor. Ternyata digondol orang itu motornya. Haruskah dia ganti? Haruskah dia ganti? Tergantung. Kalau disuruh ganti, maka dia wajib ganti. Kalau orangnya bilang, oh enggak apa-apa biar aja. Alhamdulillah hilang, bisa beli yang baru. Maka dia enggak wajib ganti. Ya, siapa yang mewajibkan? Dia baru wajib ganti kalau dituntut ganti. Bolehkah dia bilang, oh tapi bukan saya yang hilangkan, itu kan orang maling. Oh, saya kunci di kantong saya enggak teledor. Maka kita jawab, masalahnya adalah beda antara
Anda meminjam dengan Anda dititipi. Kalau kasus yang pertama tadi Anda diberikan amanah. Kalau kasus yang kedua Anda pinjam, maka Anda mengambil tanggung jawab. Tapi ini kalau dipanjangkan nanti jadinya kajian muamalah ya. Lanjut dulu. D. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dengan demikian, dasar perintah dan larangan itu bukanlah hal-hal yang memberatkan jiwa, tetapi itu merupakan makanan bagi jiwa, obat bagi tubuh, sekaligus sebagai perlindungan dari bahaya. Dengan demikian Allah memerintahkan hamba-hambanya dengan hal-hal yang merupakan rahmat sekaligus kebaikan bagi mereka. Berdasarkan hal tersebut, jika ada beberapa alasan yang menjadi pangkal kesulitan, pastilah muncul pula keringanan dan kemudahan, baik dengan menggugurkan kewajiban dari mukallaf secara keseluruhan, maupun menggugurkan sebagiannya saja sebagaimana keringanan yang diberikan kepada orang sakit, musafir, orang yang dalam ketakutan, dan lain-lain. Penjelasan hal ini juga ada di beberapa ayat yang lain. Ya, lanjut saja. Macam kedua, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya kemudahan dan keringanan, di antaranya A. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki Kalau sukun, kalau wakaf bagaimana bacanya? Afwan, usr. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Artinya Allah Subhanahu wa taala hendak memudahkan jalan kepada kalian yang mengantarkan kalian kepada keridhoannya, berupa kemudahan yang luar biasa agungnya. Oleh karena itu, semua yang Dia perintahkan kepada hamba-hambanya benar-benar berada dalam kemudahan. Jika ada halangan yang memberatkan seseorang, Dia akan memberikan kemudahan lain, baik dengan menggugurkan kewajiban itu atau memberikan berbagai macam keringanan. Yang demikian itu merupakan sejumlah hal yang tidak mungkin diperinci karena perinciannya mencakup seluruh syariat, termasuk di dalamnya seluruh rukhsah atau keringanan. Mungkin bisa dikatakan juga ya hampir setiap dari ibadah yang kita kenal, kalau kita telaah, kalau kita renungkan, maka kita dapati setiap ibadah ini ada keringanan-keringanannya. Yaitu diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu mengerjakannya. Contoh dalam masalah haji misalnya. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan. Di haji saja, kita kalau memang dalam kondisi betul-betul sakit, kemudian kita pokoknya kondisi itu tidak memungkinkan kita untuk menetap di Mina saat mabit di Mina, maka kita bisa untuk tidak mabit di Mina dan tidak ada damnya. Dam ini diberikan kepada orang yang meninggalkan mabit di Mina dalam kondisi tidak punya uzur. Adapun yang punya uzur, maka mereka tidak punya kewajiban untuk mabit di Mina. Untuk orang yang betul-betul tua atau sakit yang tidak memungkinkan untuk lempar jumroh, maka bisa diwakilkan. Kalau ada misalnya suami istri sudah umur 70, 80, tidak memungkinkan bagi mereka untuk berangkat dari tenda reguler menuju ke lempar jumroh yang notabene lumayan jauh, 6-8 kilo kalau dari tenda reguler. Kalau PP berarti 12-16 kilo jalan kaki. Maka diperbolehkan untuk dititipkan itu batu-batunya. Entah dia cari batu sendiri atau minta tolong carikan batu lalu minta tolong untuk dilemparkan jumroh atas nama mereka. Ya, dan masih banyak lagi keringanan-keringanan yang Allah berikan, baik pada haji, pada jihad, pada puasa, ya, pada sholat itu sendiri, ya, dan berbagai ibadah lain. Lanjut. B. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepada kalian dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Yakni dengan kemudahan atas apa yang Dia perintahkan dan apa yang Dia larang bagi kalian. Dengan adanya keberatan yang ditemui dalam beberapa syariat,
Dia pun membolehkan kalian untuk melakukan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan kalian. Yang demikian itu karena rahmatnya yang sempurna, kebaikannya yang menyeluruh, ilmu dan hikmahnya terhadap kelemahan manusia dari semua sisi, fisik, kehendak, tekad, iman, dan kesabaran. Sehingga Allah menyesuaikan hal tersebut dengan memberikan keringanan atas apa yang tidak mampu dia kerjakan dan apa yang tidak sanggup diemban oleh iman, kesabaran, dan kekuatannya. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya ada orang dibebani sesuatu lalu kemudian dia tidak sanggup karena kelemahan imannya. Ada yang bisa kasih contoh? Contohnya apa? Hadis Nabi yang begini. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari dengan tangannya alias kekuasaannya atau kemampuan kekuatannya. Bila tidak bisa, maka dengan lisannya. Bila tidak bisa, maka diingkari dengan hatinya. Dan itu termasuk selemah-lemah iman. Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengingkari suatu kemungkaran bila kita memang tidak punya kekuatan, baik dari sisi kemampuan, kekuatan tangan, kekuasaan, tidak punya juga kemampuan untuk bicara, maka minimal diingkari dengan hati. Lanjut. C. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra." Dan kami akan memberimu taufik kepada jalan yang mudah. Quran surah Al-A'la ayat 8. Yang demikian itu merupakan kabar gembira yang luar biasa, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal memberikan jalan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kemudahan dalam segala urusan. Dia menjadikan syariat dan agamanya mudah untuk dijalankan. Lanjut. D. Allah Azza wa Jal berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Alam Nashrah ayat ke-5 dan ke-6. Yang demikian itu merupakan berita yang sangat menggembirakan, yakni bahwa setiap yang mengandung kesulitan dan kesukaran pasti selalu disertai kemudahan. Bahkan seandainya kesulitan itu masuk ke liang biawak, pastilah kemudahan itu akan ikut memasukinya kemudian mengeluarkan kesulitan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Allah kelak akan memberikan kemudahan sesudah kesukaran. Quran surah At-Talaq ayat 7. Penggunaan alif dan lam ta'rif pada kata al-usr di kedua ayat di atas menunjukkan bahwa keduanya adalah satu makna. Penggunaan nakirah pada kata yusron menunjukkan pengulangannya. Artinya, kesulitan itu tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Sedangkan penggunaan alif dan lam ta'rif menunjukkan bahwa setiap kesulitan, sesulit apapun itu, pasti selalu disertai kemudahan. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, mungkin teman-teman akan memahami paragraf yang baru saja dibaca. Ada kata-kata penggunaan alif lam pada kata al-usr. Itu ada di ayat yang mana? Yang Alam Nashrah. Fa inna ma'al usri yusra. Di situ al-usr pakai alif lam. Selanjutnya inna ma'al usri yusra. Al-usr pakai alif lam. Ya, sedangkan yusr tidak pakai alif lam, tapi dia pakai nakirah, yusron. Teman-teman yang ikut kelas bahasa Arab mungkin insya Allah tahu apa bedanya antara al-usr dengan yusr dari sisi ma'rifat dan nakirahnya, sehingga nanti paham tafsirnya. Kenapa tafsirannya begini dan begitu, tergantung dengan alif lam dan pakai nakirahnya. Hanya saja tidak mungkin saya jelaskan di sini karena ini bukan kelas bahasa Arab. Lanjut. 2. Dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan kemudahan, toleransi, dan keluasan syariat sangat banyak. Ya, kalau tadi adalah beberapa ayat, berikut ini beberapa hadis. Silakan. A. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah warrohati wa syai'in minad duljah. Al-qasda tabluh
tablughu. Sesungguhnya agama itu mudah dan seseorang tidak akan pernah memaksakan diri dalam agamanya melainkan dia akan terkalahkan. Oleh karena itu, stop dulu. Ada kata bil ghudwah, yang benar al ghudwah. Dapat? Di baris kedua ada al bil ghudwati. Antum ganti jadi bil ghudwati, pakai dhammah bukan pakai fathah. Ghudwah. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya agama itu mudah. Dan seseorang tidak akan pernah memaksakan dirinya dalam pelaksanaan agama ini, melainkan nanti akan kalah sendiri. Ya, seperti misalnya apa ya? Ada orang yang sebenarnya dia tidak mampu untuk sholat dalam kondisi berdiri, lalu dia paksakan dirinya untuk berdiri, malah setelah itu menambah sakitnya. Makanya di dalam Islam, kalau memang Anda tidak sanggup berdiri, Anda silakan untuk duduk. Jangan dipaksakan, apalagi kalau dipaksakan ini menambah sakit. Misalnya patah kaki, baru saja dioperasi, langsung mau sholat berdiri. Kalau mau dipaksakan nanti bisa jadi ada operasi baru lagi. Bisa jadi luka yang harusnya bisa sembuh misalnya 7 hari, jadinya bisa berminggu-minggu. Ya, maka jangan memaksakan diri dan berlebih-lebihan dalam beragama. Kalau memang ada keringanan yang diberikan kepada Anda, ambil saja. Daripada Anda memaksakan lalu timbul mudarat baru. Begitu. Kalau ada orang misalnya pergi ke hutan, kemudian dia tersesat, tidak ada jalan, semua perbekalan sudah habis, tersisa di situ anggaplah misalnya bangkai kambing. Nah, pilih mana? Mati karena kelaparan atau makan bangkai kambing? Yang mana yang dilakukan? Makan bangkai. Kenapa? Ya demi mempertahankan diri supaya tidak mati kelaparan. Tapi ya jangan nanti kalau ternyata enak, enak juga kan rupanya. Ya. Akhirnya makan banyak-banyak. Makan sebatas yang menghilangkan mudarat, yaitu kelaparan. Nah, pernah dengar kisahnya, 3 orang datang kepada Nabi SAW, bertanya tentang ibadahnya Nabi di rumah. Lalu mereka berkesimpulan bahwa ibadahnya Nabi ini menurut mereka ya ini ibadah yang mungkin terbilang ringan. Ternyata Nabi itu masih ada canda di rumah, main lari-larian sama istri, bercengkrama dengan keluarga. Ternyata tidak berat-berat juga. Lalu di antara mereka ada yang berkata, iya masalahnya kan Nabi ya Nabi. Nabi itu kan diampun di dosanya yang dulu, yang akan datang. Sedangkan kita ini siapa? Jadi kita harus kalahkan Nabi atau kita harus bisa mengejar Nabi dengan mengerjakan ibadah yang tidak dikerjakan Nabi. Maka di antara mereka ada yang berkata, mulai hari ini saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya hari ini akan puasa dan tidak akan berbuka. Satu lagi mengatakan, saya nggak akan menikah. Dan apakah ketiganya disetujui oleh Nabi SAW? Jawabannya tidak. Nabi dengar perkataan mereka atau Nabi tahu tentang ungkapan mereka ini, lalu Nabi bertanya kepada mereka, kaliankah yang berkata begini dan begitu? Yang mau sholat malam, tidak mau tidur, puasa, tidak mau buka, dan tidak mau nikah? Intinya Nabi SAW kemudian mengingkari perbuatan mereka. Kata Nabi SAW, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan bagian dariku. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa tidak diperbolehkan berlebihan dalam beragama. Seperti orang maunya terus sholat malam tidak mau tidur. Ini berlebihan. Ya. Lanjut. oleh karena itu istiqomahlah dalam beramal. Berusahalah untuk mendekati kebenaran dalam melakukan ketaatan. Sampaikanlah kabar gembira serta mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari akhir malam. Beramallah sedikit demi sedikit, niscaya kalian akan sampai tujuan. Tunggu dulu. Oh, dicetakan baru berarti sudah diterjemahkan ya. Ini buku yang saya pegang cetakan jadul. Terjemahannya hanya sampai melainkan dia akan terkalahkan. Tidak ada kelanjutannya. Oh ada ding, ada. Cuman kok gini ya cara nerjemahinnya. Oh ini benar nih.
Kalau ini kayak satu paragraf, sedangkan cetakan lama ini seperti 2 paragraf. Makanya saya kira ini kok nggak diterjemahkan. Oke. Dia catatan kaki nomor 15. Catatan kaki nomor 15. Wala yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Maksudnya adalah itu cara bacanya wala yushaddad. Wala yushaddad din. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Maksudnya adalah tidaklah seseorang melakukan pendalaman dalam menjalankan amalan agama dan meninggalkan kemudahan, melainkan dia akan menjadi lemah dan terputus sehingga dia akan dikalahkan. Maksudnya bukanlah larangan dalam menuntut yang lebih sempurna dalam ibadah, karena yang demikian itu merupakan bagian dari hal-hal yang terpuji. Tetapi larangan bersikap berlebihan yang menyebabkan kebosanan atau bersikap melampaui batas dalam menjalankan amalan sunnah yang menyebabkan ditinggalkannya amalan yang lebih afdol atau menyisihkan yang wajib dari waktunya. Misalnya orang yang bangun sepanjang malam tanpa tidur, hingga dia akhirnya tertidur dan tidak bangun pada akhir malam, sehingga tidak ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah, atau keluar dari waktu pilihan, atau sampai matahari terbit sehingga keluar dari waktu sholat fardu. Iya. Contohnya ada orang sholat malam semalam suntuk, lalu akhirnya malah nggak sholat subuh. Ya, maka ini kesalahan. Jamaah mungkin pernah dengar ada riwayat Nabi SAW lihat ada tali di dalam Masjid Nabawi. Terus Nabi tanya, punya siapa talinya ini? Ini punyanya fulana. Buat apa tali ini? Oh, dia itu suka sholat malam di sini ya Rasulullah. Dan kalau dia merasa letih, maka dia menyandarkan badannya pada tali. Yang penting supaya bisa tetap berdiri. Maka Nabi suruh putus talinya. Karena beragama dengan cara seperti itu berlebih-lebihan. Dan di dalam Islam justru tidak disukai. Lanjut. Kembali ke catatan kaki yang 16. Catatan kaki 16, al-ghudwah berarti permulaan siang. Ya ini ghudwah ya, yang tadi atas tadi kan al-ghudwah. Lanjut. Ar-rauhah berarti akhir siang setelah zawal atau matahari tergelincir. Ad-duljah berarti menuju pada akhir malam. Ada juga yang mengatakan yaitu perjalanan sepanjang malam. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu yang paling baik bagi musafir. Seakan-akan Rasulullah SAW berbicara kepada orang yang melakukan perjalanan menuju tujuan, seraya mengingatkan tentang waktu-waktu aktifnya. Ini dilakukan karena musafir, jika melakukan perjalanan siang malam, niscaya dia akan menjadi lemah dan terhenti. Juga jika perjalanan selama waktu-waktu yang aktif itu mencapai berbagai tempat tanpa adanya kesulitan. Isti'arah atau penggunaan ungkapan ini cukup baik mengingat bahwa kehidupan di dunia ini pada hakikatnya akan berpindah menuju akhirat, sehingga waktu-waktu tersebut dengan kekhususannya merupakan waktu dinamis bagi badan untuk menjalankan ibadah. Yang 17. Catatan kaki 17, asqos al-qasda berarti perintah untuk mengambil jalan tengah. Artinya yang terbaik bagi seorang hamba adalah tidak memaksakan diri dalam berbuat, tetapi hendaklah dia berbuat dengan lembut dan bertahap, agar amalnya itu langgeng dan tidak terputus. Oke. Ini dalil yang pertama. Ganti pembaca. Hadis yang kedua. Poin B. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam bab agama itu mudah. Sabda Nabi SAW, Ahabbud dini ilallah al-hanifiyatu as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyatu samhah, atau agama yang lurus lagi mudah. Ya, ini nanti jamaah jangan sampai ada yang berpikir, loh katanya agama yang diridhoi Allah itu Islam. Kok ada hadis agama yang paling dicintai Allah itu Hanifiyah, Samhah. Agama apa lagi nih? Jadi kalau ada yang bingung, maka jawabannya adalah agama yang diridhoi oleh Allah adalah jemaah. Assalamualaikum. Ulang. Kalau ada yang bingung, kok ada ayat yang bilang agama satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam.
Terus ini kok ada hadis agama yang paling dicintai oleh Allah adalah Hanifiyah. Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah adalah Islam yang sifatnya adalah Hanifiyah samhah. Agama itu lurus, mengajarkan tauhid, lagi mudah. Apa contohnya? Dibandingkan antara kemudahan Islam dengan yang bukan Islam. Contohnya, kalau kita sudah beristri dan istri kita sedang haid, maka kita tetap bisa istimta. Yang penting timba tidak masuk sumur. Sedangkan di dalam agama yang lain, seperti di agama Yahudi dan Nasrani, kalau istri sedang haid, maka ada sebagian agamanya yang kalau istri haid suruh keluar dari rumah karena menjijikkan. Sebagian agama yang satu lagi, saya tidak terlalu ingat yang mana di antara keduanya, harus digali lagi. Sedangkan satu lagi agama ini, di antara dua ini, kalau istrinya sedang haid, maka tidak ada urusan. Kalau lagi pengen, timba masuk sumur, meskipun merah darah. Nah, sedangkan di dalam Islam, agama itu lurus, mudah. Bagaimana mudahnya? Ya, berada di tengah-tengah. Tidak mengeluarkan istri dari rumah, tapi tidak juga menggaulinya dengan masuk timba dalam sumur, melainkan bisa istimta dengan cara misalnya menutupi sumur itu dengan kain. Lalu kemudian istimta dengan istrinya. Begitu. Lanjut. Maksudnya, kriteria agama yang paling dicintai Allah adalah yang hanif atau lurus. Semua kriteria agama adalah dicintai, tetapi yang paling toleran, yakni mudah, adalah yang paling dicintai oleh Allah. Al-Hanifiyah adalah agama Ibrahim. Menurut bahasa, kata Al-Hanif adalah apa yang ada di millah atau agama Ibrahim. Ibrahim sendiri disebut sebagai Hanif karena menyimpang dari kebatilan menuju kebenaran. Dan dasar kata Al-Hanif berarti lurus. As-Samhah berarti kemudahan. Yakni bahwa agama itu didasarkan pada kemudahan. Saya kira jelas. Lanjut. Poin C, dari Usamah bin Syuraik radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah menyaksikan orang-orang Badui bertanya kepada Nabi SAW, apakah kami berdoa jika melakukan ini? Apakah kami berdosa jika melakukan ini? Apakah kami berdosa jika melakukan itu? Beliau berkata kepada mereka, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesulitan, kecuali orang yang mengambil sesuatu dari kehormatan saudaranya. Dan demikian itulah yang diharamkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami berdosa jika berobat? Beliau menjawab, wahai hamba Allah, berobatlah, karena sesungguhnya Allah yang Maha Suci tidak memberi penyakit, melainkan bersamanya Dia memberikan obatnya, kecuali usia tua. Mereka bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah sebaik-baik karunia yang diberikan kepada seorang hamba? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Saya soroti pada bagian kalimat mereka begini. Ya Rasulullah, hal alaina junahun an natadawaw atau an natadawa. Ya Rasulullah, apakah kami berdosa jika kami berobat? Ini kalau kita jabarkan dengan apa namanya? Penjabaran umum begini. Bukankah kita kalau sakit itu dosa kita berguguran? Jawab jemaah. Iya atau tidak? Terus kalau memang dosa kita berguguran, kalau gitu kenapa kita nggak sakit aja lama-lama? Nggak usah berobat, nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat, supaya gugur dosanya lebih banyak lagi. Kenapa kita tidak berpikir begitu? Karena agama Islam ini mudah. Dan Allah sangat tahu kalau kita itu dalam kondisi sakit, maka ada banyak kebaikan yang justru terhalal. Iya atau tidak? Siapa yang sakit lalu kemudian tetap semangat? Jarang. Orang kalau sudah sakit, aduh sakit, di atas ranjang, tidak bisa ke masjid. Ya. Kalau sholat maunya cepat-cepat, tidak lagi sholat qobliyah, tidak ada lagi ba'diyah. Kalau perlu dijamak, ya kan? Nggak bisa puasa, tidak bisa macam-macam. Sehingga di dalam Islam justru kalau ada orang sakit itu tidak boleh berlama-lama dan sakitnya lalu tidak mau mengambil sebab kesembuhan. Kalau ada yang berkata kita tawakal saja kepada Allah dalam kondisi sakit, kita katakan sebagaimana Nabi pernah lihat ada orang mau masuk masjid, kok dilihat Nabi untanya tidak diikat. Nabi tanya sama dia, kok nggak diikat? Dia jawab apa? Tawakal saja sama Allah. Maka kata Nabi SAW apa? Ikat dulu.
baru tawakal. Nah, jangan bilang, oh saya sakit ini tawakal. Berobat dulu, baru tawakal. Ya, karena ada juga orang yang berobat tapi ternyata tidak kunjung sembuh. Itu namanya tawakal. Justru kalau tidak berobat, tidak minum obat, terus bilang tawakal, ini malah bukan tawakal itu sendiri. Oke? Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita agama kita ini mudah. Yaitu dianjurkan untuk berobat. Salah satu buktinya kita dianjurkan untuk berobat manakala kita sakit. Karena itu akan mendatangkan kemudahan dalam ibadah. Justru tidak berobat malah mendatangkan kesusahan. Terus? Poin D, dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yassirru wa la tu'assiru, wa basyiru wa la tunafiru." Berikanlah kemudahan dan janganlah kalian mempersulit. Berilah berita gembira dan janganlah kalian membuat orang-orang menjauh. Nah, lanjut. E, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau bersabda, "Yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira, wa tattawa'a wa la takhtalifa." Permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Sampaikan berita gembira dan janganlah kalian membuat orang menjauh. Saling bersepakatlah kalian dan janganlah berselisih. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya kata-kata di atas dipadukan antara suatu hal dengan lawannya karena bisa jadi seseorang melakukan keduanya dalam satu waktu. Seandainya beliau hanya menyebutkan yassiru atau permudahlah, hal itu bisa saja berlaku bagi orang yang memberikan kemudahan sekali atau beberapa kali, namun memberikan kesulitan dalam sebagian besar dari keberadaannya. Jika beliau hanya berkata wala tu'assiru dan janganlah kalian mempersulit, akan hilanglah semua tindakan mempersulit dalam semua keadaan dari semua sisi, dan inilah yang diharapkan. Demikian juga perkataan beliau, permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Saling bersepakatlah kalian dan janganlah berselisih. Masih banyak lagi yang semisalnya dari As-Sunnah. Ini riwayat-riwayat yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Islam dikehendaki yang namanya kemudahan dan tidak dikehendaki kesukaran atau membuat sukar. Nah, yang terakhir, C. Ketiga, manhaj para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, yaitu memberi kemudahan dan toleransi. Kalau di poin A tadi, itu adalah kumpulan ayat. Yang B, kumpulan apa? Hadis. Yang C, bagaimana ijma atau bagaimana para sahabat dalam menerapkan agama dalam kehidupan mereka. Ini semakin mendukung dan memperjelas ya, dalil dari para sahabat Nabi bagaimana cara mereka beragama yang itu merupakan kemudahan. Lanjut. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari mereka telah hadir berita yang sangat banyak yang di dalamnya menceritakan bahwa mereka menerapkan Islam sama seperti saat kedatangannya. Mereka senantiasa memberi kemudahan dan menghindari kesulitan. Yang demikian itu karena pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak bersikap ekstrim dalam menjalankan agama. Ya. Justru kalau ada orang beragama Islam dia jalankan dengan mempersulit dirinya sendiri, maka berarti orang ini kurang ngaji. Kenapa begitu? Karena gini tadi kalimatnya. Para sahabat itu karena pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, makanya mereka tidak ekstrim dalam beragama. Berarti kalau ada yang berekstrim dalam beragama, berarti kurang paham berarti. Seperti ada kita dapati sebagian orang, mereka kalau mandi nggak mau pakai handuk. Alasannya adalah karena ada riwayat Nabi SAW pernah mandi, lalu istri Nabi yaitu Maimunah datang bawakan handuk, oleh Nabi ditolak. Nabi hanya menyeka badan dengan tangan. Mereka memahaminya kalau begitu tidak usah pakai handuk. Jadilah nanti kalau habis mandi langsung sholat itu garuk-garuk. Ya, ya atau tidak? Nanti kalau lagi wudhu tidak dilap terus sambil sholat itu mukanya basah-basah, rasa gatal enggak? Halo, assalamualaikum. Dari tadi kayak ngomong sendiri. Enggak, gatal-gatal enggak? Maksudnya ini lengket, risih ya enggak? Ya. Nah ada sebagian orang dia memahami kalau habis mandi enggak usah pakai handuk.
memahami hadis tadi. Maka dijawab oleh para ulama, ketika Maimunah datang membawakan Nabi handuk, itu menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi pakai handuk. Cuma hari itu mungkin Nabi mandinya dengan sedikit air, maka Nabi mencukupkan diri hanya dengan menyeka badan dengan tangan. Tidak pakai handuk. Tapi keberadaan Maimunah datang bawakan handuk itu menunjukkan Nabi biasanya pakai handuk. Maka jangan dibalik. Katanya, oh sunnah nggak pakai handuk. Kayak gitu. Ada lagi orang memahami hadis Nabi SAW. Nabi bilang orang yang berwudu itu jatuh dosa-dosanya dari bawah kuku-kukunya. Ya. Terus ketika ditawarin tisu dia bilang, nggak usah. Ini banyak air jatuh dan dosa-dosa saya jatuh dari kuku-kuku saya, dari jenggot-jenggot saya. Kita katakan, kenapa kamu udah mandi aja tadi? Ya, jadi banyak itu dosamu jatuh. Ya, kenapa wudu? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat itu, mereka itu beragama tidak ekstrim karena saking mereka itu memahami Al-Quran dan Sunnah. Justru kalau kita mempersulit diri sendiri itu menunjukkan kita ini kurang paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjut. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa di antara kalian yang hendak menjalankan sunnah, hendaklah mengikuti orang yang sudah meninggal, maksudnya para sahabat. Karena orang yang masih hidup tidak bisa dijamin selamat dari fitnah. Mereka itulah para sahabat Muhammad SAW. Sesungguhnya mereka itu adalah orang yang berhati paling baik dari umat ini, mempunyai perbendaharaan ilmu yang sangat dalam, paling sedikit memaksakan diri, dan paling lurus jalannya. Mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya SAW dan untuk menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak mereka, karena mereka berada di dalam petunjuk yang lurus. Semua dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah serta petunjuk sahabat di atas menunjukkan peniadaan segala bentuk kesulitan dari umat dan bahwasanya Islam merupakan agama yang penuh kemudahan dan toleransi. Ya. Sampai di sini dulu karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada pertanyaan. Saya pernah mendapati seorang yang punya keterbatasan pada fisiknya. Namun orang tersebut tetap sholat dalam kondisi berdiri. Dan pada saat sujud, kaki orang tersebut dibentangkan keduanya ke samping belakang. Ke samping belakang. Apa itu ya? Hah? Oh, kakinya kanan ke kanan, kiri ke kiri, begitu? Siapa yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Ya,
Kita memahaminya gitu ya, dibentangkan keduanya ke samping belakang. Apakah orang tersebut melakukan hal yang berlebihan karena tidak mengambil keringanan dalam beribadah? Dan apakah orang tersebut berdosa karena menimbulkan kemudaratan bagi orang yang ada di sekitarnya? Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang punya keterbatasan fisik, maka ini juga di dalam Islam saat sholat mereka punya dispensasi, dapat kemudahan-kemudahan. Bisa jadi pada kondisi tertentu orang itu duduk di kursi, bisa jadi pada kondisi tertentu dia duduknya di lantai. Beda keterbatasan fisik ini, beda juga kemudahannya. Bisa jadi duduknya di lantai itu tawarruk, bisa jadi iftirosh, bisa jadi selonjor, bisa jadi dibentang ke belakang. Ya. Tetapi dengan catatan tidak boleh sampai, bila ini dalam kondisi berjamaah, tidak boleh sampai memudaratkan orang-orang di sekitar. Ya. Saya pernah lihat beberapa kali ada orang, mungkin karena keterbatasan fisiknya, dia itu tidak bisa iftirosh atau tidak bisa tawarruk ke kanan. Bisanya ke kiri. Jadi dia dengan orang di kirinya, kaki ketemu kaki. Pernah lihat gak? Tapi bisa bayangkan. Ya. Saya khawatir ini malah mengganggu orang lain. Ya. Tapi ya wallahualam ini perlu tabayun juga. Saya tidak bisa bilang orang tersebut apakah berlebihan atau tidak, karena saya tidak lihat fisiknya kayak apa. Tapi ini secara umum intinya adalah kalau Anda punya keterbatasan fisik, maka jangan dipaksakan. Anda bisa ambil dispensasi yang tidak memudaratkan untuk orang di sekitaran kita. Ustadz menyinggung tadi tentang kelemahan iman. Apakah orang muslim yang mengaji masih mengkonsumsi makanan atau minuman penyokong Zionis Israel? Apakah bagian dari kelemahan iman? Bahkan masih menganggap tidak masalah, cuma makan dan minuman aja kok. Sementara fatwa MUI mengharamkan konsumsi produk penyokong Zionis Israel. Ini saya sudah bikinkan video pendeknya. Intinya jamaah yang dirahmati Allah, boykot itu tidak sama dengan mengharamkan. Boykot itu artinya menahan diri untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang menurut kita memudaratkan. Seperti sekarang ini ada label-label yang lebih mendukung Israel atau Yahudi ketimbang mendukung Palestina. Dan kita mengetahui bahwa ini peperangan antara orang Yahudi dengan Islam. Masa iya kita Muslim dukungnya orang Yahudi? Kan gitu. Maka kita memboikot. Apa yang bisa kita boikot? Tapi kalau ada orang mengkonsumsinya, apakah dia berdosa? Nah, misal ada orang cuma dikasih tetangganya, dikasih karena dia nggak punya sepatu olahraga, dikasihlah sepatu olahraga yang mereknya merek pendukung Zionis. Apakah orang ini berdosa kalau pakai? Jawabannya tidak. Tapi kan itu tidak memboikot. Bukan. Boikot itu menahan diri, mengharamkan itu beda lagi. Rasanya pengen nyebut ayam goreng ya. Antum dikasih ayam goreng. Kalau untuk beli sendiri tidak mau karena kita boikot. Ada teman datang, misalnya dia juga dikasih, lalu dia kasih ke kita lagi. Apa ini? Ini ayam goreng sebelah. Ya. Kalau seandainya tidak dimakan, dibiarkan basi, maka ini mubazir juga. Kalau ayam yang kasih kucingnya silakan aja, tapi nasinya bisa jadi kucing tidak mau makan. Kasih kucing tidak mau makan, kasih ayam tidak ada. Kita bikin nasi goreng, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Karena beda antara haram dengan boikot. Dua hal yang beda. Ada sebagian produk yang kita tidak bisa lari darinya. Siapa dari kita sekarang yang tahan untuk tidak menggunakan SIM card untuk berkomunikasi? Sementara SIM card itu notabene dibuat oleh orang Yahudi. Akhirnya kita punya keterbatasan. Ini saya butuh laptop misalnya. Saya nggak tahu merek ini penyokong Yahudi atau tidak. Di dalamnya ada Microsoft. Saya nggak tahu ini mendukung Yahudi atau tidak. Di dalamnya ada media sosial yang saya butuhkan untuk dakwah. Entah mereka ini mendukung Yahudi atau tidak. Kalau mendukung LGBT iya. Nah, tapi saya tidak bisa lari darinya. Karena kalau saya berhenti, mungkin masyarakat yang membutuhkan ilmu jadi nggak dapat ilmu. Maka saya memboikot apa yang saya bisa. Yang tidak, maka itu keterbatasan kita.
Dan kita tidak dikatakan berdosa manakala menggunakannya. Ya. Ini kan dalam perdebatan-perdebatan seperti ini seringkali kita dapati kalimat begini. Katanya boykot, kenapa masih pakai Instagram? Ya. Katanya LGBT haram. Instagram kan pendukung LGBT, kenapa dipakai? Ya wallahu alam. Tapi intinya boykotlah apa yang bisa diboykot, yang kita memang betul-betul tidak butuhkan. Kalau memang ada alternatif, belilah yang lain. Apa yang sudah terlanjur punya, jangan juga dibuang. Saya kemarin ngomong sama anak-anak SMP Mufid, saya bilang, kalian sekarang nih Ustadz perhatikan, ada yang pakai Nike, ada yang pakai Reebok, ada yang pakai. Sekarang kalau seandainya ada gambar, oh ternyata ini pendukung Zionis, terus kalian bakar tuh sepatu. Habis dibakar terus bilang sama mamanya, mak belikan sepatu baru. Siapa yang mudarat setelahnya? Mamanya. Gitu. Jangan dilakukan. Apa yang sudah terlanjur ya pakai saja. Kalau mau ada sepatu yang lain yang alternatif ya ini disimpan dulu ya silakan aja. Kalau tidak ada ya pakai aja. Ya, karena tidak sama antara boikot dengan haram. Haram itu ada dua model. Haram zatnya, haram cara mendapatkannya. Haram zatnya misalnya daging babi. Mau digoreng kah, mau dibeli kah, mau dikasih hadiah, hibah. Semuanya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena ini haram zatnya. Ada haram cara mendapatkannya. Seperti misalnya nasi satu bungkus. Kita dapatkan dengan cara nyolong. Nah, ini haram. Nah kalau seandainya itu dikasih orang nasinya, dia pun beli dengan transaksi. Meskipun dengan merek pendukung Yahudi. Kita dikasih hibah. Boleh atau tidak dikonsumsi? Bagaimana cara mengharamkannya? Wong dia halal secara zatnya dan dia tidak haram dari cara mendapatkannya. Adapun pergi ke situ beli sendiri itu tidak mau karena kita boikot begitulah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.